Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Fadila, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Farmasi, angkatan 2021, kelas FM 21B. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah disampaikan pada acara inaugurasi Forsis dan LDKM. Yang pertama adalah ISMA Farsi. Kepanjangan dari ISMA Farsi yaitu Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia. ISMA Farsi adalah organisasi mahasiswa yang terbentuk konfederasi, terdiri dari lembaga-lembaga kemahasiswaan dari Institut Farmasi di Indonesia. Tujuan ISMA Farsi ini yaitu untuk menyatukan opini dan ajang silaturahmi bagi mahasiswa farmasi. ISMA Farsi berdiri pada tanggal 22 Desember tahun 1955 di Yogyakarta. Dan terpilihlah Purnomo Sidi dari UGM dan Midian Sirait dari ITB sebagai ketua. Sekjen ISMA Farsi yaitu Cecep Saiful Rahman yang dipilih di Munas di Bukit Tinggi Padang. Kedua, kepemimpinan dan manajemen organisasi. Kepemimpinan merupakan suatu kekuatan yang memegang peran penting dalam keberhasilan organisasi manapun dan dibentuk untuk meraih suatu tujuan yang sama dan satu antara pemimpin dan anggota tim lainnya. Dengan kata lain, pemimpin dapat mengendalikan semua anggota tim agar melangkah ke arah dan tujuan yang sama. 10 karakteristik dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu menyikapi diri, yang kedua wawasan, yang ketiga tanggung jawab pribadi, yang keempat agen perubahan, yang kelima pengembangan, yang keenam pemegang saham, ketujuh keterampilan dalam mengatasi stres, kedelapan ekspresi, yang kesembilan menjinakkan anomi perusahaan atau organisasi, yang terakhir yaitu harmoni. Fungsi kepemimpinan yaitu ada fungsi perencanaan, fungsi memandang ke depan, fungsi mengembangkan loyalitas, fungsi pengawasan, fungsi mengambil keputusan, dan fungsi memberi motivasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengembangan potensi mahasiswa. Apa itu mahasiswa? Maha yang artinya ter dan siswa pelajar yang artinya terpelajar. Apa peran mahasiswa di sini? Yaitu secara teori untuk agen perubahan, pengontrolan sosial, penerus bangsa, moral force. Peran seorang mahasiswa farmasi yaitu untuk berkontribusi pada siapa? Yaitu untuk orang tua, untuk kampus, dan untuk diri sendiri. Farmasi itu apa sih? Farmasi yaitu berasal dari kata farmakon yang merupakan bahasa Yunani yang berarti itu racun atau obat. Ruang lingkup farmasi itu sendiri yaitu berada di bidang industri, bidang klinis, bidang pemerintahan, bidang pengawasan obat dan makanan, bidang akademik, dan bidang komunitas. Lalu apa itu potensi? Potensi yaitu sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Bagaimana cara mengetahui potensi diri? Yaitu melakukan analis SWOT pada diri sendiri. Dan yang keempat yaitu teknik persidangan ISMA Farsi. Jenis persidangan ISMA Farsi yaitu awal persidangan paripurna atau pleno, sidang paripurna, dan yang ketiga sidang komisi. Jenis sidang pleno yaitu sidang pleno itu diikuti oleh seluruh peserta kegiatan, baik anggota penuh maupun anggota peninjau. Sidang pleno dipimpin oleh panitia SC. Sidang pleno membahas dan menetapkan agenda, tata tertib, dan memilih pemimpin, memilih presidium sidang tetap. Kedua, sidang paripurna, yaitu sidang paripurna diikuti oleh seluruh peserta kegiatan, baik anggota penuh maupun anggota peninjau. Sidang paripurna dipimpin oleh presidium sidang tetap. Sidang paripurna mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang berhubungan dengan permusyawarahan. Sidang komisi ini diikuti oleh seluruh peserta kegiatan, baik anggota penuh maupun anggota peninjau yang telah dibagi ke dalam beberapa komisi. Lalu anggota tiap komisi adalah anggota penuh dan anggota peninjau. Sidang komisi membahas materi-materi yang menjadi tugas dari komisi yang bersangkutan. Anggota sidang ISMA Farsi ini yaitu ada anggota penuh dan anggota peninjau. Hak dan kewajiban anggota penuh yaitu menaati AD atau ART serta peraturan yang ditetapkan oleh
sidang. Yang kedua yaitu mempunyai hak suara, bicara, dan hak pilih dalam sidang. Yang ketiga yaitu setiap anggota penuh hanya mempunyai satu hak suara. Lalu bagi anggota peninjau yaitu menaati AD atau ART serta peraturan yang ditetapkan oleh sidang. Tidak mempunyai hak suara dan hak pilih. Dan yang terakhir mempunyai hak bicara dalam sidang dengan persetujuan yang memimpin sidang. Pimpinan sidang, tugas dan perannya yaitu menegur peserta sidang yang mengganggu jalannya persidangan dan menentukan peserta sidang yang berhak mengeluarkan pendapatnya. Lalu kewajibannya yaitu menghargai setiap pendapat, merespon setiap pendapat, menasehati peserta yang tidak beretika, memutuskan setiap keputusan dengan bijak, netral, dan tidak subjektif. Pimpinan sidang ini terdiri dari Presidium 3, Presidium 1, dan Presidium 2 sesuai dengan posisi duduknya. Pismid 1 yaitu pemimpin sidang, Pismid 2 yaitu membantu jalannya sidang, contohnya menghitung suara, dan Pismid 3 yaitu membuat notula rapat. Istilah dalam persidangan ini yaitu ada pending, scoring, lobbying, voting, quorum, opsi, walkout, interupsi, dan PK. Untuk aturan ketuk palu ini yang satu kali ketukan yaitu menerima dan menyerahkan pimpinan sidang, mengesahkan keputusan atau kesepakatan peserta sidang poin per poinnya, mencabut kembali atau membatalkan ketukan terdahulu untuk dianggap keliru, dan dua kali ketukan yaitu menghentikan sidang sementara waktu yang cukup lama, misalnya lobbying atau scoring. Jika tiga kali ketukan yaitu membuka atau menutup sidang secara resmi, mengesahkan keputusan final atau hasil akhir sidang. Lebih dari 4 kali ketukan yaitu menenangkan peserta sidang apabila forum sidang sedang tidak terkendali. Contoh kalimat persidangan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno 1 saya nyatakan dibuka. Yang kelima yaitu 9 Star of Pharmacy. Peran seorang farmasi dalam menyongsong Indonesia sehat yaitu farmasi berperan sebagai 9 Star of Pharmacy, menyediakan berbagai jenis sediaan obat, memberikan pelayanan yang merata, menjadi seorang narasumber yang aktif dan memberi pelayanan berupa informasi dan tindakan, mensosialisasikan tentang hidup sehat dan mendorong kemandirian masyarakat dalam hidup sehat. Lalu strategi seorang farmasi dalam peran menyongsong Indonesia sehat yaitu melaksanakan, meningkatkan, dan mengembangkan 9 Star of Pharmacy sebagai landasan dan menjalankan profesinya, menemukan solusi untuk melewati setiap ancaman dan tantangan kefarmasian seperti MEA, meningkatkan dan mengembangkan setiap jenis sediaan obat dengan teknologi yang sedang berkembang pesat di dunia, meningkatkan sikap dan perilaku profesionalisme dan bertanggung jawab, lalu meningkatkan ilmu dan keterampilan dalam menjalankan profesinya, menjadikan profesi farmasi sebagai profesi yang lebih menonjol dan memperhatikan di golongan masyarakat, mengoptimalkan setiap kinerja dalam menjalankan profesinya. Peran farmasi yang pertama yaitu ada caregiver, yaitu seorang apoteker merupakan profesional kesehatan yang peduli dalam wujud nyata memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasiennya. Lalu caregiver, di mana profesi farmasi atau apoteker merupakan sebuah profesi di bidang kesehatan yang care atau peduli. Yang kedua yaitu decision maker, yaitu seorang farmasi harus dapat menentukan setiap keputusan yang akan diambil mengenai hal-hal yang berada di lingkungan kefarmasian yang bertujuan untuk meningkatkan mutu atau kualitas seorang farmasi, misalnya mengenai alternatif obat pengganti harus menempatkan orang saat di SDM minim dan lain-lainnya. Kemajuan mengambil keputusan ini tentu saja dimulai dan dilatih sejak kita masih menjadi seorang mahasiswa. Dan yang ketiga yaitu communicator, yaitu kemampuan berkomunikasi yang baik. Ini sangat diperlukan dalam hal seperti pelayanan informasi. Lalu komunikasi yang baik meliputi kemampuan komunikasi verbal, non-verbal, mendengar, dan kemampuan menulis.
dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan kebutuhan kepercayaan. Yang keempat yaitu manajer. Manajer harus dapat mengarahkan dalam hal kemampuan memanajemen. Yang kelima yaitu leader. Leader harus mampu menjadi seorang pemimpin, mempunyai visi dan misi yang jelas, dan dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk mengajukan institusi. Harus memiliki kemampuan yang lebih dari seorang manajer. Lalu yang keenam yaitu lifelong learner. Ia harus selalu memiliki rasa semangat belajar karena keilmuan mengenai kesehatan di farmasi harus berkembang dari waktu ke waktunya. Yang ketujuh yaitu ada teacher. Dia dituntut harus dapat menjadi pendidik bagi pasien atau masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya terkait ilmu kefarmasian dan kesehatan. Yang kedelapan yaitu ada researcher. Ia dapat menjadi peneliti terutama dalam penemuan dan pengembangan obat-obatan yang lebih baik. Kemampuan menjadi researcher ini tentu sangat berkaitan dengan kemampuan long life learner yang sebelumnya telah dijelaskan. Yang sembilan yaitu adalah entrepreneur, yaitu diharapkan tujuan menjadi wirausaha dalam pengembangan kemandirian serta membantu menyejahterakan masyarakat. Dalam kurikulum farmasi, mata kuliah yang didukung apoteker untuk menjadi seorang entrepreneur. Yang 10 yaitu ada agent of positive change. Seorang farmasi atau apoteker mampu bertindak ke arah positif sehingga mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya. Yang keenam yaitu IPSP dan SEP. IPSP adalah organisasi advokat internasional untuk mahasiswa farmasi, mempromosikan peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyediaan informasi pendidikan, jaringan dan berbagai publikasi dan inisiatif profesional. IPSP ini adalah organisasi kemahasiswaan internasional pertama di dunia, dibentuk di London tahun 1949 yang terdiri dari 8 negara. IPS membawahi 350.000 lebih masyarakat dan sarjana farmasi. 88 negara kesekretariatan berada di Hague, Belanda, bergabung dengan kantor FIP. Negara-negaranya itu adalah PARO, EURO, EMRO, APRO, dan AFRO. Aliansi IPSF itu adalah WHO, IFPMA, UN, UNESCO, A4HP, dan FIP. ISMA-PASI menjadi full member di PSSI tahun 2007 pada World Congress ke-53. Di Taiwan, ISMA-PASI memiliki hak suara penuh di IPSF dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan IPSP. Terakhir yaitu SEP. SEP adalah program kerja terbesar di IPSF yang telah diikuti oleh dari 1.000 mahasiswa dari 65 negara di seluruh dunia. Pelaksanaan ada 2 periode. Yang pertama ada winter dari bulan November sampai Maret, summer dari bulan Juni sampai September, dan pelaksanaan SEP itu ada di industri, research, hospital, community.